قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني والأخوات أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan fikih dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Bab yang baru itu adab qada'il hajah, ya, adab-adab dalam menunaikan hajat. Ya. Maksudnya di sini adalah adab-adab buang air. Adab, ya, sebagaimana disebutkan di sini, yaitu membiasakan diri dengan akhlak yang mulia. Ya, membiasakan diri dengan perilaku yang mulia. Atau dengan akhlak yang mulia. Apa bedanya akhlak dengan adab? Apa bedanya akhlak dengan adab? Kenapa tidak disebutkan di sini akhlak qada'il hajah, tapi disebutkan adab qada'il hajah? Ya. Yang bisa sebutkan? Adab makan, adab tidur, adab berbicara, adab belajar. Ya, tidak disebutkan akhlak belajar, akhlak tidur, dan sebagainya. Apa bedanya? Hah? Ya, akhlak itu dia sifat yang sudah tertanam di dalam diri.
Akhlak itu adalah sifat yang sudah tertanam di dalam diri seorang. Ya. Dan itu ya dimiliki oleh seorang ya sejak kecil. Ya, sifat yang sudah tertanam pada diri seorang. Ya, dia miliki itu sejak kecil. Akhlak ini ada dua, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, dan akhlak sayyi'ah atau akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, itu akhlak yang buruk. Nah, akhlak yang baik itu lahir ya, dari ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengaruh dari ibadah dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak itu ya, dia spontanitas ya, sifat yang keluar secara spontan. Ya, sedangkan adab dia adalah perilaku ya, perilaku yang dikerjakan pada momen-momen tertentu. Perilaku-perilaku baik ya yang dilakukan pada momen-momen tertentu. Dan dia harus dipelajari. Ya, harus dipelajari, harus diketahui. Kemudian diamalkan. Baik. Adab itu bagian dari akhlak. Sehingga ketika kita membahas tentang adab majelis, adab tidur, adab makan, adab buang hajat, ya, berarti ini adalah sifat-sifat terpuji yang harus kita lakukan ketika melakukan perbuatan-perbuatan ini. Ya, perilaku-perilaku baik, perilaku-perilaku terpuji ya ketika melakukan ya perbuatan-perbuatan tadi. Tidur, makan, minum, ya, buang hajat. Ya. Dan ini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya syariat Islam ya, syariat Islam adalah syariat ilahiyah ya, syariat yang mulia. Dalam segala aspek itu ada aturannya. Kalau saja dalam urusan jamban ya, dalam urusan qada'ul hajah ya, menunaikan hajat kita, buang air, itu ada aturan-aturan bagusnya ya. Ya, ada rambu-rambunya ya. Maka tentu dalam urusan yang besar juga itu ada rambunya, ada aturannya. Dan syariat Islam ya disebutkan dia adalah syariat yang syamilun ya, mutakamilun ya. Syariat yang apa istilah ilmiahnya, komprehensif ya. Ya. Semua ya, mengatur segala aspek kehidupan. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab ini beliau sebutkan ya, adab qada'ul hajah ini meliputi atau mencakup aqwalan wa af'alan. Ya, ucapan-ucapan yang kita ucapkan ya ketika hendak ya menunaikan hajat kita, hendak buang air, atau perbuatan-perbuatan yang baik ya untuk kita lakukan di saat ya buang air. Ya. Sini beliau sebutkan ya, di antaranya adalah ya menjauh dari manusia, ya menutupi dari pandangan ya manusia, ya memilih makan ya tempat, ya memilih tempat yang sesuai, yang aman. Jadi tidak sembarangan
di mana rasa langsung. Nah, tidak seperti itu. Ya, tapi ada aturannya. Ya. Bacaan-bacaan ketika hendak masuk ke jamban, ketika keluar, bahkan ya dalam hay'ah al-julus, ya ketika duduk buang air pun itu ada aturannya. Ya, mempersiapkan ya, apa yang dibutuhkan ketika hendak buang air. Ini akan dibahas pada bab ini. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama pada bab ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ya kurang lebih 10 tahun beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamah." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak masuk ke jamban, ya WC, ya khala ini ya disebutkan untuk tempat-tempat yang khusus untuk ya kita menunaikan hajat kita, buang air, ya, namanya khala. Kalau hammam tempat mandi, ya. Khala itu tempat merenung, merenung ya, ya. Bukan menghayal. Baik. Ya, adalah Nabi SAW ketika beliau hendak masuk ke jamban, beliau meletakkan cincinnya. Ya, beliau meletakkan cincinnya. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau mendhaifkan hadis ini. Ya, kan tetapi Imam Ibnu Hajar menyebutkan di dalam salah satu kitab beliau, ya, kitab yang menjelaskan tentang sanad hadis, yaitu At-Talkhis Al-Khabir. Beliau menyebutkan bahwa Imam At-Tirmidzi yang mensahihkan ya hadis ini. Ya. Juga Ibnu Hibban, Al-Mundhiri, Al-Qushairi, juga Imam As-Suyuti ya menyebutkan bahwa hadis ini ya sahih. Artinya hadis ini ya diamalkan, boleh diamalkan. Baik. Langsung pada ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Pertama, khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam maktubun alaihi Muhammadun Rasulullah. Fakana la yadkhulu bihi al-khala wa yad'uhu kharijah. Cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertulis ya padanya kalimat Muhammad Rasulullah. Ya, cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tertulis di sana ya Muhammad Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam setiap kali hendak masuk ke WC atau ke jamban ya beliau melepaskannya. Dan cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai stempel ya, sebagai cap. Ya. Dia sebagai ya cap. Ya, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim surat maka itu ada cap dari beliau sallallahu alaihi wasallam, itu ada cincinnya ini. Ya. Tertulis di situ ya Muhammadun Rasulullah. Baik.
Yang kedua, karahatu dukhulil insan al-khala' awil makan alladhi sayaqdi fihi hajatah wa ma'ahu syai'un maktubun fihi dzikrullah au asma'i wa sifatih. Ya. Satu perkara yang dibenci, ya, satu perkara yang dibenci ketika seorang masuk ke jamban, ya, ke tempat di mana dia akan menunaikan hajatnya, dia akan buang air, ya, dan dia membawa sesuatu yang di dalamnya itu tertulis nama Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara dibenci, makruh. Masuk ke WC, dia bawa catatan yang di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau cincinnya itu tertulis kalimat tauhid. Ya. Termasuk topi, termasuk kaos. Nah ini kalau pakai kaos yang tertulis itu kalimat tauhid lalu kemudian dipigi di WC. Mimbabil adab itu tidak beradab. Nah itu perbuatan yang makruh. Yang ketiga, qala al-fuqaha, para ulama ahli fikih mengatakan illa idza kana dukhulu bihi li hajatin ka khasyati sariqatihi aw nisyanihi wa hakadha al-istithna mabniun ala qa'idah anna al-karaha tazulu ma'al hajah. Para ulama fikih mengatakan ketika dia hendak masuk ke khala, ke jamban, dan dia membawa benda-benda yang bertuliskan nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalamnya atau zikir-zikir, boleh baginya membawa itu kalau sekiranya dia tinggalkan di luar akan dicuri, hilang, atau dia khawatirkan karena orang ini pelupa, lalu kemudian kalau dia buka di luar, dia tinggalkan di luar, nanti dia lupa. Maka boleh dia membawa ke dalam khala. Kenapa? Karena kaidah mengatakan al-karahah, hukum karahah, hukum makruh, tazulu ma'al hajah. Itu hilang ketika ada hajat untuk melakukannya. Maka saat itu dibutuhkan untuk dilakukan, hukumnya tidak lagi makruh. Bisa difahami ini? Al-karahatu tazulu ma'a al-hajah. Perkara yang dihukumi oleh para ulama dengan hukum makruh, maka hukum makruh ini akan hilang ketika perbuatan yang dihukumi makruh ini dibutuhkan untuk dikerjakan. Baik. Nah, semacam ini. Tadi kita sebutkan makruh membawa benda-benda yang bertuliskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, benda-benda yang bertuliskan zikir, tidak boleh dibawa ke dalam jamban. Tapi kalau dibutuhkan, seperti apa dibutuhkan itu? Kalau ditinggal di luar nanti dicuri. Ada cincin kita pakai, cincin bagus sekali, tertulis dalamnya, ada nama kita Abdullah misalnya, tertulis, atau Abdurrahman misalnya, tertulis di situ. Ada sempat lalu cincin yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka itu harus dilepas. Tapi kalau dilepas nanti hilang, ditaruh di luar nanti hilang, maka boleh dia dibawa ke dalam. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan ad-darahim idza kutiba 'alaiha la ilaha illallah wa kanat fi mindil aw kharitah yajuz an yudkhila biha al-khala. Apabila dirham atau mata uang yang bertuliskan di dalamnya kalimat tauhid la ilaha illallah,
lalu kemudian ya dibungkus, ya kita taruh di satu tempat, ya di dompet misalnya, ya atau kita taruh di popoji, ya dibungkus dengan kertas lagi, ya maka itu boleh dibawa ke dalam, ya ke dalam jamban, ya. Baik. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, wajib bagi kita untuk menghormati, memuliakan ya zikir-zikir, ya kalimat-kalimat zikir. Wajib bagi kita memuliakan, ya menghormati ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya menjauhkannya dari segala sesuatu yang bisa ya merendahkannya. Ya semacam kalau kita lihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau doa-doa, zikir-zikir, ada nama-nama dan sifat Allah, ya tercecer, ambil. Ya ambil itu, ya kemudian dibakar. Ya kalau dia kertas, ya. Atau kalau antum tidak punya korek misalnya, malas juga mau bawa, mau kantongi, dirobek aja kecil-kecil. Supaya hilang, ya hilang bekasnya itu. Ya. Sampai orang tidak tahu lagi ini apa. Ya sudah kertas kecil-kecilan dihancurkan. Ya. Ya, dan tidak boleh bagi kita. Ya, kalau kita ke pantai misalnya di pasir, kemudian tulis di pasir Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lalu kemudian kita tinggal, jangan. Itu ihana. Ya. Itu termasuk bentuk ya tidak memuliakan ya kalimat-kalimat thayyibah. Ya, dan ini disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-32. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa yang memuliakan, ya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya maka itu adalah merupakan ya tanda ya ketakwaan hati. Ya. Zikir-zikir itu ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya itu termasuk sya'airillah. Ya, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya termasuk sya'airullah, ya masjid. Ya, itu termasuk ya dalam sya'air Allah. Ya. Kenapa dia termasuk dalam sya'air Allah? Di dalamnya dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalamnya ya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masjid-masjid itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melakukan peribadatan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam masjid itu. Bukan berarti di luar masjid ya boleh melakukan ibadah kepada selain Allah, la. Ya. Ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan kita menyaksikan di zaman kita sekarang ini ada peribadatan-peribadatan yang dilakukan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Apalagi kalau masjid itu ada ya ada apa? Ya kuburannya di dalam. Ya. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada sahibul qabr, pada orang yang dikuburkan itu. Kalau dia bertawassul kepadanya, maka itu adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk syirkul asgar. Ya, tapi kalau meminta kepada ahlil kubur, ya fulan, ya fulan, Syekh fulan, Jo, siapa namanya, ya. Sudah 1 bulan ini hujan terus, kenapa so banjir terus, ya.
minta supaya ya, dihentikan hujannya, minta kepada orang yang dalam kuburan. Ini kesyirikan, syirkul akbar. Dia bertawassul dengan ahli kubur, ya fulan, ya syekh fulan, sampaikan kepada Allah, ini tempat kita sudah banjir, ya, supaya hentikan saja hujannya, ya, misalnya, gitu ya. Ini sebagian ulama menyebutkan dia adalah syirkul asgar, syirik kecil. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita muliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Para ulama juga telah menyebutkan, ya, kalau kita ya menulis di kertas, ya, diawali dengan bismillah, ya, maka jaga itu. Jaga jangan sampai tercecer. Kalau misalnya sudah tidak mau pakai, ya, hilangkan, ya, hilangkan kalimat bismillahnya itu, robek, hancurkan, ya, supaya terlindungi dari, ya, kehinaan. Ya, kadang kita menganggap sepele ini. Ada kertas-kertas, baik itu dari sekolah misalnya, ya, kertas undangan, ya. Makanya kalau saya, ya, sarankan, ya, bagi yang biasa membuat surat undangan atau apa, mau tulis bismillah pakai Latin saja, ya, pakai huruf Latin saja, ya, jangan pakai, ya, bismillahirrahmanirrahim, itu yang tertulis dalam, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Hindari itu. Dan kalau kita lihat ada kertas yang tertulis zikir-zikir, ya, segera dimuliakan, ya, hilangkan saja itu, jangan dibiarkan tercecer, ya. Baik. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, ini hukum, ya, masuk ke dalam jamban dengan membawa sesuatu yang tertulis dalamnya kalimat-kalimat thayyibah, itu hukumnya adalah makruh, ya, hukumnya adalah makruh, ya. Kenapa, ya, dihukumi makruh oleh para ulama? Karena mujarrad tarkil fi'li la yadullu ala tahrim. Ini sekedar Nabi SAW meninggalkan perbuatan tersebut, itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang haram, ya. Kecuali kalau Nabi SAW, ya, melarang, ya, jangan masuk ke dalam khala, ya, ke dalam jamban, ya, sambil membawa sesuatu yang tertulis dalamnya kalimat thayyibah misalnya. Nah, itu larangan, ya. Kalau sudah disebutkan larangan, maka hukumnya apa? Ya, hukum asal ketika ada larangan haram, ya. Sampai ada keterangan yang menyebutkan bahwa, ya, itu bukan haram. Begitu juga, ya, hukum asal perintah. Ya, kalau ada perintah Nabi SAW untuk melakukan sesuatu, maka hukum asalnya adalah wajib untuk dikerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sampai ada keterangan, ya, ada indikasi bahwa perintah itu bukan wajib, baru dia turun derajatnya menjadi sesuatu yang dianjurkan. Baik. Maka dalam hal ini, ya, hukumnya adalah, ya, makruh karena Nabi SAW meninggalkannya. Dan sekedar beliau meninggalkan sesuatu itu tidak serta-merta menjadikan apa yang beliau tinggalkan itu adalah perkara yang haram. Baik. Kemudian faedah yang keenam, boleh bagi laki-laki memakai cincin, ya, boleh bagi laki-laki memakai cincin, ya. Cincin yang bertulisan atau tidak juga tidak apa-apa. Kalau namanya, ya, Abdullah, itu kan ada, ya, Asmaullah, ada nama Allah, ya, Abdullah, ya, boleh dia tulis, ya, di cincinnya, atau Abdurrahman atau Abdul Ghafir,
ya, atau Abdul Ghani, ya, yang nama yang diidhofahkan kepada ya salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, boleh dituliskan di cincin. Ya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah ya melakukan hal ini. Kemudian yang ketujuh, amma al-mushaf, adapun mushaf, ya mushaf Al-Qur'an, fayuhramu idkhaluhu aw idkhalu ba'dihi al-makan al-mu'idda liqada'il hajah, maka diharamkan, ya, diharamkan membawa mushaf, ya memasukkan mushaf Al-Qur'an ya seluruhnya ya atau sebagiannya, ya haram ya memasukkan ya mushaf Al-Qur'an ke dalam jamban. Ya sekalipun di sini kata beliau ya rahimahullah taala, sekalipun yaitu ada di kertas lalu kemudian kita gulung ya, atau kita apa ya, taruh di dalam sesuatu ya, itu tidak boleh. Ya. Karena apa? Al-Quran ini ya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mulia. Ya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Quran itu dengan ya sifat-sifat yang mulia. Dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran, innahu laqur'anun karim, sungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia, Qur'anun majid, ya Quran ya bacaan yang mulia. Wa innahu lakitabun aziz, sungguhnya ini yaitu Al-Quran ini adalah kitab yang mulia, zikrun mubarak, peringatan yang ada keberkahannya. Sifat-sifat yang mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Qur'an. Kewajib bagi kita untuk memuliakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an, dan tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an kecuali itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran kecuali itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan Al-Quran? Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia dari semua malaikat. Kapan diturunkan Al-Quran? Ya, pada malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia dari seluruh malam, bahkan lebih mulia daripada seribu bulan. Malam Lailatul Qadar diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dari semua bulan. Diturunkan di Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah adalah tempat yang paling mulia dari seluruh alam semesta. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia dari seluruh manusia, nabi yang paling mulia dari seluruh nabi dan rasul. Penghafal Al-Quran adalah khasatullah, ahlullah, ya, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinisbatkan mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kemuliaan terhadap para penghafal Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran melainkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, kita pun ya, wajib untuk memuliakan Al-Quran. Ya. Di rumah ya kita letakkan di tempat yang baik, ya. Di tempat yang layak. Ya, bahkan para ulama menyebutkan ya, termasuk adab kita dengan Al-Quran, jangan menaruh sesuatu di atas mushaf. Ya. Tapi mushaf itu harus berada di atas. Ya. Dan bentuk kita memuliakan Al-Quran, ya, di antara bentuk kita memuliakan Al-Quran adalah dengan mempelajarinya, membacanya. Tidak hanya sekedar kita taruh di lemari jadi bahan hiasan, atau kita tulis dengan khat yang indah sekali,
lalu kemudian kita tempel gantung di tembok, ketika disuruh baca apa itu tidak tahu, yang penting gagah. Ya. Yang penting tulisan Arab, oh ini khat, kaligrafi. Begitu orang yang tahu membaca, dia baca kemari, ternyata apa? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ustaz. Ya. Ya. Nah, bentuk memuliakan Al-Quran adalah dengan membacanya. Ya, termasuk juga ini, tidak boleh kita membawanya ke dalam toilet. Ya. Dan kalau misalnya kita ke bandara melakukan safar, ya, mushaf ada di kantong, taruh saya di luar. Tidak ada yang mau curi Al-Quran. Siapa yang mau curi mushaf? Kalau pencuri pas diambil, tidak berani diambil. Baik. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Ya. Dan sekali lagi bahwa hukumnya masuk ke dalam khala, masuk ke dalam jamban, membawa sesuatu yang tertulis di dalamnya kalimat-kalimat thayyibah, ya, adalah makruh. Ya. Boleh kita membawa ke dalamnya kalau misalnya kita buka, kita tinggal di luar, ya, di luar jamban itu akan hilang, atau khawatir kita lupa karena kita pelupa, ya boleh kita bawa ke dalam. Adapun mushaf, di sini beliau ya, tegaskan hukumnya haram kita membawa ke dalam. Ya. Harus ditinggalkan di luar. Ya, di luar khala. Baik. Hadis yang kedua masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala, Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith." Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi atau minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Akhrajahu as-sab'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak masuk ke dalam jamban, maka beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Ya. Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubthi atau al-khubuthi. Ya. Dua bacaannya, dua qiraah, khubthi atau al-khubuthi. Ya. Dengan sukun atau dengan dhammah. Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubthi wal khaba'ith. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya dari jin-jin, dari setan-setan laki-laki dan perempuan. Ya. Sebagian menyebutkan ya dari keburukan-keburukan ya yang ya dihembuskan oleh ya syaitan laki-laki dan perempuan. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 7. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Baik. Ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Qauluhu, ya ucapan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza dakhala al-khala al-muradu arada dukhulahu. Yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk, artinya belum masuk. Artinya apa? Masih di luar. Ya, masih di luar. Bukan pas masuk baru kemudian baca doanya, la. Ya. Tapi sebelum masuk. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tarkibnya ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini menggunakan fi'il madhi. Ya, dakhala ini fi'il madhi. Ya, kata kerja lampau. Dalam ayat ini juga surah An-Nahl ayat 97, fa idza qara'ta, ini fi'il madhi juga. Ya, kata kerja lampau. Ya. Ya. Maksudnya di sini adalah ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk, ketika hendak masuk, ya, beliau membaca doa ini. Nah, maksud dalam ayat ini ketika hendak membaca Al-Qur'an,
fa idza qara'tal Qur'an, ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, ya, maka mintalah perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ya, begitu juga kalau apa lafaz apa? Iqamat. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Salat belum ditunaikan, tapi kenapa pakai fi'il madhi? Qad qamat. Ya. Ini pakai qad lagi. Ya. Bukan, artinya bukan telah ditunaikan salat, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah qad qamatis shalah, sungguh akan segera ditunaikan salat. Akan didirikan salat. Baik. Juga disebutkan di dalam kitabnya Imam Al-Bukhari, Adab, ya, kitab Al-Adab Al-Mufrad, dari Anas, ya, Ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Baik. Faedah yang kedua, hadhihi al-isti'adzah liyuhsina biha al-muslim nafsahu min muhawalati syaitan idza'ahu wa tanjisihi. Jadi kita meminta perlindungan ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari usahanya syaitan, untuk, ya, memudaratkan kita, mengganggu kita, ya. Atau dia apa, membisikkan pada kita, ya, apa, was-was, sehingga kita terhalangi dari bersegera untuk melakukan kebaikan. Ya. Ini sering terjadi, ya, ketika kita masuk ke jamban, kita buang air, ya, ini sudah selesai, kita baca cebok, ya. Oh, kayak masih ada lagi yang keluar, cebok lagi, berdiri, ada lagi yang keluar. Akhirnya apa? Jadi lama di dalam kamar mandi. Ya. Nah, kalau ada seperti itu, ingat-ingat, jangan-jangan tidak berdoa masuk jamban. Ya. Ini. Jadi kita mengucapkan doa ini supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjaga kita dari, ya, was-was syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Termasuk di dalamnya juga adalah supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari, ya, perbuatan-perbuatan keburukan di dalam jamban. Dan perbuatan keburukan itu dilakukan oleh seorang itu karena bisikan dari, ajakan dari syaitan, laknatullah alaih. Ya. Baik. Nah, ini ikhwas sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala kemaksiatan. Ya. Dari gangguan syaitan. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, berdoa dengan doa ini. Ya. Beliau berdoa dengan doa ini ketika hendak masuk ke dalam jamban. Maka tentunya yang lebih utama untuk benar-benar memperhatikan ini adalah kita, karena kita tidak ada jaminan, kalau kita terbebas dari gangguan syaitan. Maka kita yang lebih utama untuk memperhatikan, ya, doa ini. Ini perkara sederhana, ikhwas sekalian, tapi kita sering lupa. Sebelum masuk, ya, berdiri sejenak, ya, baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk, ya. Nah, kalau sudah kebelat lupa doa, dan sudah di dalam baru dapat ingat, tidak baca doa tadi, ya. Nah, gimana kalau makan lupa baca bismillah? Ada doanya kan, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, ya. Nah, kalau masuk jamban
lupa, nanti di dalam berdoa ingat apa di doa. Ya. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Baik. Sudah Isya. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan ba'da salat Isya. Baik. Kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faedah yang kedua tadi ya, bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, adalah meminta supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari gangguannya, dari was-wasnya, ya, bisikan-bisikannya. Ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, padahal beliau adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih utama untuk melakukan ini ya seharusnya adalah ya kita. Karena tidak ada jaminan, ya kita tidak ada jaminan ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijamin ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, ya jangan kita lupakan doa ini ketika hendak masuk jamban atau masuk WC. Nah, kalau keburu-buru nanti di dalam baru ingat apa yang kita baca, maka dibaca juga doa ini, tapi tidak boleh dengan lisan. Ya, tidak boleh dengan lisan, tapi cukup dalam hati saja. Karena di dalam jamban, dalam WC itu tidak boleh mengucapkan zikir-zikir. Ya, tidak boleh mengucapkan zikir-zikir ketika di dalam WC. Ya, cukup dalam hati saja. Beda tadi yang kita sebutkan kalau makan, kalau lupa, ya itu kita sebutkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa tempat-tempat yang penuh dengan najis, ya tempat-tempat yang kotor itu adalah tempat bermalamnya atau tempat tinggalnya syaitan. Ya, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang ya, bernajis, yaitu adalah tempat tinggal syaitan. Ya. Nah, karena di WC itu adalah tempat yang bernajis, ya, dan kita semua mengetahui ya, sebersih apapun yang kita lihat, ya tetap kita tidak mau tinggal di dalamnya, ya, tidak mau berlama-lama di dalamnya, ya. Ya, kecuali orang-orang yang memang mengikuti bisikan-bisikan syaitan, maka dia berlama-lama di WC, ya, melakukan sebagaimana yang dibisikkan oleh syaitan. Ya. Dan para ulama juga telah menyebutkan, ya dianjurkan bagi kita untuk tidak berlama-lama di WC. Karena itu adalah tempat, ya, itu adalah tempatnya syaitan. Ya. Kemudian faedah yang keempat, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ya perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala ya keburukan-keburukan syaitan. Kenapa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari gangguan-gangguan syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjaga kita dari keburukan-keburukan syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada disebutkan bahwa Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala
Beliau pernah bertanya kepada seorang, apa yang hendak engkau lakukan ketika akan melewati satu jalan yang jalan itu dipenuhi anjing, anjingnya galak, ya. Apa yang kau lakukan? Dia katakan, saya akan bawa pentungan. Kau tidak akan mampu, anjingnya banyak, ya. Saya akan bawa batu. Berapa banyak batu yang Anda butuhkan untuk melempar anjing yang banyak itu? Ya, pokoknya saya akan melakukan usaha apa saja supaya ya bisa lewat di tempat itu. Ya, maka kemudian beliau Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, beliau katakan, ya, kalau engkau hubungi tuannya, engkau bisa berbicara dengan tuannya, maka engkau akan bisa lewat dari jalan itu dengan selamat, dengan mudah. Nah, anjing itu kalau sama tuannya dia tidak akan menggonggong, ya. Dan anjing itu termasuk hewan yang paling setia. Bahkan orang-orang Arab mengatakan, innaka kal kalb, kamu itu seperti anjing, fil wafa, ya, dalam kesetiaan, setia sekali. Kalau antum melihat ada anjing yang liar, kasih makan. Setiap dia lewat antum kasih makan, terus antum kasih makan, nanti dia akan tidur di depan pintu itu. Dia jaga tempat antum. Hewan yang paling setia. Nah, beliau rahimahullah taala katakan kepada ya orang tersebut, kenapa yang kau tidak berusaha untuk ya, menemui tuannya atau mencari tuannya, lalu kemudian ya, minta kepada tuannya supaya engkau bisa lewat. Ini permisalan yang beliau sebutkan, ya, walillahi mathalul a'la, ya, tentang seorang bagaimana supaya bisa selamat dari gangguan syaitan. Syaitan itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari gangguan syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengendalikan makhluk kecuali penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan cara yang paling jitu, cara yang paling ampuh agar supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, apa? Memperbaiki keikhlasan kita. Perbaiki keikhlasan kita dalam beramal, dalam beribadah. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertakwa kepadanya, ya, menjauhi larangan-larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Ya. Dan ini ya, Nabi SAW mencontohkan kepada kita supaya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan syaitan. Ya. Baik, kemudian yang kelima, wajib bagi kita untuk menjauhi segala bentuk najis. Ya, menjauhi ya, segala bentuk najis. Ya, wajib juga bagi kita untuk ya melakukan usaha untuk ya melindungi diri kita dari terkena najis. Ya, membersihkan diri kita dari najis. Dan ada hadis Nabi SAW yang mengabarkan ya tentang penghuni kubur, ya, dua ya penghuni kubur yang ketika beliau SAW lewat, lalu kemudian tunggangannya Nabi SAW itu ya, apa, meringkik ya, kuda ya, meringkik atau onta ya. Kemudian beliau SAW menancapkan pelepah ya kurma yang masih basah ya. Ya. Ketika ditanya kenapa, maka kemudian beliau SAW katakan, sungguhnya penghuni kubur ini ya disiksa ya karena apa, perbuatan yang kecil, artinya perbuatan yang dianggap remeh ya, oleh kebanyakan manusia.
Apa dua perbuatan itu? Yang pertama adalah namam, dia kesana kemari, ya bercerita ya tentang si fulan dan si fulan, ya mengadu domba mereka. Kemudian yang kedua, tidak bacebo. Kalau buang air tidak bacebo. Jadi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu. Ya, maka satu kewajiban bagi kita, ya satu kewajiban bagi kita adalah menjaga diri kita dari najis, melindungi diri kita dari perkara-perkara yang ya menyebabkan apa? Diri kita, pakaian kita terkena najis. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, keutamaan ya doa dan zikir ini. Ya keutamaan dan doa. Ya keutamaan doa dan zikir fi hadzal makan. Ya di tempat seperti ini, yaitu di Jamban. Dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang zikir dan doa pada tempat-tempat tertentu, ya pada momen-momen tertentu. Ya, ada doa-doa khusus, ya di tempat-tempat yang khusus, ya pada momen-momen juga yang khusus. Ya. Dan hal seperti ini, ya doa-doa yang khusus ataupun zikir-zikir yang khusus, ya disebutkan oleh Nabi SAW, maka kita membacanya juga pada kondisi yang khusus itu. Ya, kita membacanya pada kondisi yang khusus. Ya. Nah, dalam hal ini doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu hanya dibaca kalau mau masuk WC. Jangan dibaca kalau mau masuk masjid. Ada doa sendiri. Ya. Jangan dibaca kalau mau makan. Ya, ada doa sendiri. Bismillah. Ya. Apa yang dikhususkan oleh Nabi SAW, maka itu juga yang kita ikuti. Ya. Sebagaimana ya perkataan Arab mengatakan fi kulli makan, fi kulli maqam maqal, wa fi kulli maqal maqam. Ya. Di setiap tempat itu ada perkataan yang tepat. Ya, perkataan yang khusus. Ya. Setiap perkataan juga ada tempat yang layak untuk kita ucapkan. Ya. Nah, demikian pula doa-doa yang umum, ya doa-doa yang umum atau zikir-zikir yang umum itu kita baca tanpa mengkhususkannya. Karena dalam mengkhususkan sesuatu itu membutuhkan dalil yang khusus juga. Ya, dalam mengkhususkan sesuatu membutuhkan dalil yang khusus juga. Baik. Dan kemudian di sini beliau katakan orang-orang yang senantiasa melazimi doa ini, ya, dan juga doa-doa yang lain yang dikhususkan oleh Nabi SAW pada tempat ataupun momen yang khusus, ya, dia senantiasa melazimi itu, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan setiap kali kita mengucapkan zikir, ya, yang disyariatkan oleh Nabi SAW pada waktu tertentu, ya, atau pada tempat tertentu, ya, perhatikan niat kita, ikhwas sekalian. Ya, perhatikan niat kita, tidak sekedar kita membaca, ya. Tapi niat kita membaca itu adalah ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca itu, ya. Maka kita mendapatkan dua keutamaan. Pertama, mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, ya, keutamaan dari doa itu, kita meminta perlindungan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Ya. Demikian pula dalam setiap doa-doa yang kita ucapkan. Ya. Di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sekedar berdoa.
meminta ya apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar itu. Tapi berdoa, niatkan bahwa kita berdoa ini menjalankan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saat kita berdoa itu sudah dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita menyebutkan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika itu adalah baik untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya. Dan setiap doa kita, hal yang perlu juga kita perhatikan termasuk dalam adab berdoa, ya, ilhah, ya, kita merengek-rengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan dalam berdoa, ya, terus kita minta selama belum dikabulkan, terus kita minta, ya. Jangan bosan, dari dulu saya berdoa ini tidak pernah dikabulkan, sudah jauh, ya. Lah, tidak, terus berdoa, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Ya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengabulkan atau belum mengabulkan di saat kita memintanya, ya, dalam waktu dekat itu belum dikabulkan, karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia minta ini untuk saat ini belum tepat untuk dia, depending. Nanti pada waktu yang tepat baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Ini saya sampaikan kepada para akhwat, para ikhwah yang sudah lama meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pasangan hidup yang soleh, berikan pasangan hidup yang solehah, tapi sampai sekarang belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu karena Allah melihat ini belum pantas untuk diberikan sekarang, ya. Sehingga kita terus berdoa kepada Allah dan terus memperbaiki kualitas kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan, ya, jangan pernah berhenti, ya, berdoa. Karena doa itu sendiri adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa-doa seperti ini, zikir-zikir seperti ini, kalau kita lakukan juga zikir-zikir yang lain, maka insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kalimat Allahumma, ya, kalimat Allahumma, dia ini adalah kumpulan dari segala doa, sudah terangkum di dalamnya, ya, segala doa. Karena kata Allahumma ini menggabungkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti daripada Allahumma apa? Ya Allah. Ini. Lafaz Allah adalah ismul a'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Bahkan para ulama juga menyebutkan bahwa lafaz Allah, ya, seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang 99 dan yang banyak, ya, itu dari lafzul jalalah ini Allah. Sehingga dia dikatakan ismul a'zam, ya, nama yang paling agung. Ya. Sehingga ketika kita menyebutkan Allahumma, ya, kita menyebutkan Allahumma, ini sama dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini kalau dalam bahasan tauhid, ya, dalam masalah tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, bahwa kata Allahumma ini adalah, ya, kumpulan dari segala doa, ya. Sehingga ketika kita ucapkan, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya, kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, agar supaya Dia Jalla wa ala yang melindungi kita dari gangguan syaitan. Kemudian faedah yang ke-8, al-isti'adzatu
mujma'un ala istihbabiha. Itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan doa ini. Ya, para ulama bersepakat seluruhnya bahwa dia adalah sesuatu yang dianjurkan, ya, sesuatu yang disunnahkan. Fil bunyan au fis sahra. Ya, baik itu di dalam rumah, dalam bangunan, di apa namanya, di WC, ya, bangunan WC dalam rumah kita atau dalam gedung, ataupun ketika kita buang hajatnya itu di sahra. Ya, kalau kita di sini bukan sahra tapi di mana? Di kuala. Ya, sebenarnya di kuala itu tidak, ya, bukan adab yang baik buang hajat, ya, buang air di kuala. Ya. Kenapa? Ya, kenapa bukan adab yang baik? Kita di atas bastor, apa di bawah ada orang yang mandi? Nah, kan kita sebutkan, ya, hadis yang melarang buang hajat, buang air di bawah pohon, buang air di tempat orang berkumpul kayak di halte begitu, ya, atau di tempat orang-orang yang nongkrong, tidak boleh. Nah, ini di sungai, kalau masyarakat menggunakan sungai itu untuk cuci, untuk mandi, tidak boleh kita, ya, buang air di situ. Mau dapat laknat, ya, dapat laknat. Ya, sementara ada orang mandi pas dia angka kamar, apa yang akan dia katakan? Kurang ajar, ya, keluar semua ucapan-ucapan laknatnya. Tidak boleh. Ya. Nah, ini disebutkan, ya, di sahra, di padang pasir. Ya. Itu juga membaca doa, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini dianjurkan. Kemudian faedah yang ke-9, tempat-tempat yang baik seperti masjid, ya, dianjurkan, ya, disyariatkan juga untuk ya, membaca doa, ya, membaca zikir, tentu yang sesuai dengan tempat tersebut, ya. Yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka apa? Gimana? Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ini kalau masuk masjid, ya, kita minta rahmat. Kalau keluar bagaimana? Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya, meminta fadl, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini doa khusus untuk masjid, masuk dan keluar masjid, ya. Ya. Ini tempat-tempat yang baik, ya, seperti masjid, kita baca doa ini, ya. Wal amkina al khabithah, ya, dan tempat-tempat yang buruk, yang banyak najisnya, ya, termasuk di situ adalah, ya, disebutkan oleh beliau di sini adalah kandang, ya, kandang hewan, ya, khususnya kandang apa? Unta, ya. Maka ketika masuk ke dalamnya itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Karena tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang penuh najis, tempat-tempat yang kotor, di situ banyak syaitan. Ya. Termasuk dalamnya, ya, tempat pembuangan sampah. Ya. Dan ketika membuang sampah jangan lupa, ya, buang sampah, mau lempar sampah jangan lupa baca apa? Bismillah, lempar. Ya, jangan sampai kita, ya, sembarang lempar saja, kena jin, kena syaitan, ya, dia ganggu kita. Dan keterangan para ulama mengatakan, ya, ketika kita membuang sesuatu, melempar sesuatu dengan mengucapkan bismillah, ya, apabila itu akan mengarah kepada syaitan, kepada jin, dia akan merasa ada sesuatu yang sedang menuju padanya, ya, ada sesuatu yang sedang menuju padanya sehingga dia langsung menghindar, ya. Tapi kalau kita tidak mengucapkan bismillah, dia tidak merasa itu, maka kena padanya. Kalau kena, dia bisa balas, ya, dia bisa balas dendam, marah dia. Ya, maka boleh jadi, ya, ketika
anak kita ya tiba-tiba menangis tidak karuan, boleh jadi itu gangguan dari jin akibat perbuatan kita. Nah, termasuk yang sering dilakukan oleh orang tua atau oleh kita sendiri, ada air panas kita buang di apa ini saluran air tempat cuci piring, tidak boleh. Atau kita buang di apa, di kloset, itu tidak boleh buang air panas di dalamnya. Dan itu tempat-tempatnya jin. Ya. Kalau kena sama jin itu dia bisa marah. Ya. Itu akan kita sebutkan juga dalam perkara-perkara ya adab, insyaallah ada di bahasan ya Bulughul Maram. Baik. Kemudian yang ke-10, tempat-tempat yang baik itu adalah tempat tinggalnya malaikat. Ya, tempat-tempat yang baik ini adalah tempat tinggalnya para malaikat. Sedangkan tempat-tempat yang buruk adalah tempat tinggalnya syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini dalilnya umum dalam surah An-Nur ayat ke-26, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, yang buruk-buruk, ya perempuan-perempuan yang buruk, ya maka untuk laki-laki yang buruk, ya laki-laki yang buruk untuk perempuan-perempuan yang buruk. Begitu juga yang baik, ya perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik juga untuk ya perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang baik. Ya. Demikian pula, ya tempat-tempat yang baik maka di situ dihuni oleh atau ditempati oleh makhluk-makhluk yang baik, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai. Tempat yang buruk dihuni atau ditempati oleh makhluk-makhluk yang buruk, yaitu para syaitan, para jin. Yang ke-11, bahwa hadis ini menetapkan adanya jin dan syaitan. Ya, hadis ini menetapkan adanya jin dan syaitan. Ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan bahwa para ulama katakan ya al-khubuts wal khaba'its, yaitu adalah ya syaitan laki-laki dan perempuan. Baik. Fa inkaruhum dhalalun wa kufrun, maka mengingkari ini khawas kalian bagian dari pelajaran akidah, ya mengingkari adanya syaitan, mengingkari adanya jin itu adalah bentuk kekufuran. Ya, bentuk kekufuran. Ya. Kita katakan tidak ada yang namanya jin, tidak ada yang namanya syaitan, ya. Itu hanya sifat buruk saja yang dimiliki oleh manusia. Dan dia yakini bahwa itu tidak ada, maka ini adalah kekufuran. Dia mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kufur i'rad. Baik. Dia menolak, ya mengingkari nas-nas yang sharih, ya nas-nas yang jelas yang menyebutkan tentang adanya jin, ya adanya syaitan. Juga di sini beliau katakan dia mengingkari adanya jin dan syaitan itu menunjukkan kekurangan pada akalnya. Ya. Ya. Juga yadhiqun fit tafkir, ya. Pikirannya pendek, ya, sempit. Ya. Jadi kalau ada nas Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal kita, ya tidak bisa dicapai oleh akal kita, maka ya, tidak boleh kita mengingkarinya karena tidak sesuai dengan akal, tidak boleh. Ya. Karena akal kita ini yang pendek, ya, yang terbatas, ya, sehingga kalau kita belum mampu untuk mencernanya, apa yang kita katakan? Ya, tidak tahu. Ya. Tapi kalau sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan sesuatu, maka kita imani ada. Ya.
Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Jadi kita tidak tahu. Ya. Demikian pula dalam hal-hal kita mengimani asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sebutkan, yaitu kita imani. Ya. Sifat fi'il, ya perbuatannya, atau sifat ya fisiknya, kita imani. Ya. Bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya, kita tidak tahu. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikatnya kita tidak dituntut untuk mengetahui itu. Sehingga kita kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berkaitan dengan masalah ya jin dan syaitan ini. Tidak ada yang bisa melihat jin, tidak ada yang bisa melihat syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan hal itu dalam surah Al-A'raf, ya. Dia ya jin, ya iblis, ya dan kaumnya melihat kalian dari arah manapun yang kalian tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba ada orang bilang, saya melihat jin, bentuknya ini seperti ini, seperti ini. Dia gambarkan lagi, dengan jelas dia gambarkan. Maka yakinlah bahwa pada dirinya itu ada jin. Tidak ada yang bisa melihat jin, kecuali dia jin juga. Melainkan para nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kekhususan untuk itu. Selain daripada nabi dan rasul itu tidak bisa melihat ya jin, ya tidak bisa melihat syaitan, ya. Kecuali syaitannya atau jinnya itu berubah wujud, ya jadi ya manusia misalnya, ya jadi apa hewan yang ada wujudnya tiba-tiba hilang, nah ya, jin itu. Baik. Khawas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita menyikapi apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum bisa dicapai oleh akal kita, ya. Belum bisa dicerna oleh akal kita, ya maka akal kita lah yang lemah. Ya. Sehingga ketika misalnya kita ditanya tentang hal itu, ya kita katakan tidak tahu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Dan bukti bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, ya. Hal-hal yang pernah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya belakangan ini mulai terbukti. Ya, belakangan ini mulai terbukti kebenarannya. Ya. Baik. Kemudian yang ke-12, faedah yang ke-12 ya jiwa-jiwa yang buruk, ya perangai-perangai buruk itu tersebar, ada dimanapun dia ada, pasti ada, ya. Sehingga setiap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya sikap-sikap ini, dari keburukan-keburukan ini. Dan di sini beliau sebutkan termasuk keburukan-keburukan ini ada juga di rumah-rumah kita. Ada juga di rumah-rumah kita. Kalau rumah-rumah kita itu tidak digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, salah satu hikmah kenapa salat sunnah itu dilakukan di rumah, lebih utama dilakukan di rumah. Apa salah satu hikmahnya? Ini untuk menjauhkan rumah kita dari syaitan, menjauhkan rumah kita dari ditempati oleh ya jin-jin yang buruk. Lebih utama bagi kita membaca Al-Quran di rumah daripada di masjid. Ya. Kenapa di rumah? Ya, supaya rumah kita steril dari syaitan, ya, terjaga dari gangguan-gangguan
jin dan syaitan. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita di rumah membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Baca di rumah kita. Nah, rumah-rumah kita akan menjadi tempatnya jin-jin dan syaitan-syaitan kalau di dalamnya diisi oleh perkara-perkara yang disukai, yang dicintai oleh jin-jin dan syaitan. Perbuatan-perbuatan kemaksiatan, diperdengarkan ayat-ayat jin. Apa itu ayat-ayat jin? Lagu-lagu yang Allahul Musta'an, yang tidak pantas untuk didengar oleh orang-orang yang beriman, tidak pantas didengar oleh anak-anak kita. Dan sayang sekali, sesuatu yang lucu tapi yang menyedihkan. Anak-anak kecil, belum masuk sekolah, masih TK, itu kalau berjoget orang tua senang sekali. Wih, anak saya sudah bisa berjoget, Masya Allah. Masya Allah, sudah bisa berjoget, sudah bisa bernyanyi. Allahul Musta'an. Padahal yang lebih utama bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anak bacaan Al-Quran, zikir-zikir, doa-doa, itu yang diajarkan. Baik. Kemudian ruh-ruh jahat itu, ruh-ruh jahat itu yang menempati tempat-tempat tertentu, baik itu rumah kita atau di mana tempat kita bekerja, dia tidak akan bisa bersih, tidak akan bisa hilang kecuali dengan apa? Zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ruqyah, bukan dengan memanggil si fulan, tolong datang dulu kamar di rumah saya ini so rasa tidak enak, kayak panas-panas begitu. Coba tolong datang kemari dulu. Barangkali so ada yang berkirim kamari pedi. Barangkali so ada yang berkirim kamari pedi. Coba datang liakan dulu. Bukan dengan itu justru akan menambah panas rumahnya. Bagaimana supaya rumah kita itu adem, nyaman, tentram dalamnya? Roh-roh yang jahat itu keluar, syaitan-syaitan, jin-jin yang menempati rumah itu keluar dengan zikir-zikir. Banyak kita berzikir dalam rumah, banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan ibadah, salat sunnah. Itu yang bisa membersihkan rumah kita, bukan dengan mengundang si fulan, tika dan sebagainya, datang kemudian melakukan ritual-ritual tertentu. Bukan membersihkan, tapi justru menambah. Ini waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak jadi. Mudah-mudahan tidak jadi. Ada informasi entah benar atau masih wacana itu. Mau ada festival ya? Festival pedi. Entah itu sudah fix mau dilakukan atau berwacana. Kalau itu terjadi waliyadzubillah, entah siapa yang mau jadi objeknya. Kalau sesama mereka ya sudah, silakan. Biar baku kena habis semuanya. Allahul Musta'an. Mudah-mudahan itu tidak jadi. Kalau jadi maka banyak-banyak kita beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Jangan sampai kemudian dengan itu turun azab Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Nah, apakah budaya seperti itu yang mau dilestarikan? Itu bukan budaya kaum muslimin. Itu bukan budaya kaum muslimin. Gorontalo ini adalah serambi Madinah, dan kita tahu Madinah itu bersih dari perbuatan-perbuatan kesyirikan seperti itu. Kalau dalam Islam, tukang sihir itu hukumannya apa? Dipenggal. Kalau dapat tukang sihir, dibunuh. Yang membunuh bukan person-person tapi pemimpin. Nah, ini kalau mau dilestarikan, waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, Ibnu Al-Mulaqqin, beliau menyebutkan, secara makna ini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, rahimahullah ta'ala,
al-zahir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yujhiru bi hadzal du'a fi hadzal makan, fa huwa adhhar min annahu yukhbir an nafsihi min annahu kana yaf'aluhu. Jadi Ibnu Al-Mulaqqin atau Ibnu Al-Mulaqqan, ya, beliau rahimahullah taala mengatakan yang nampak dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan membaca doa ini, ya, ketika hendak masuk jamban, ya. Ya. Karena ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan apa? Ya, dalam hadis ini ya tidak mengatakan ya Anas. Ya, yang meriwayatkan hadis ini siapa? Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Nabi tidak mengatakan kepada beliau, ya Anas, kalau mau masuk jamban baca doa ini. Ya, tidak. Tapi ini Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak masuk ke jamban, maka beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau ia adalah ya seorang sahabat yang membersamai ya setiap waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih ya 10 tahun ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga yang mengatakan, saya tidak pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ya kecuali ya hanya kelihatan giginya. Ya. Saya tidak pernah juga mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak menyukai satu makanan, ya, melainkan beliau hanya meninggalkan, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak layak. Ya, kalau kita ada makanan yang kita tidak mau, kenapa? Tidak enak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, tidak mengucapkan itu. Ya. Ini juga dikabarkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini pelajaran kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah hadis yang ketiga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Baik. Ini pemuliaan Al-Quran. Bagaimana memandang sebagian penghafal Al-Quran, bahkan sudah menghafal 30 juz, namun bersamaan dengan itu dia melakukan perkara-perkara kesyirikan, kebid'ahan, atau minimal bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Ya, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah. Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu, ya. Atau Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, ya. Allah Subhanahu wa taala ya menghinakanmu. Ya. Dalam Al-Quran juga dalam surah Ali Imran, ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu kaum itu dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala juga menghinakan satu kaum itu dengan Al-Quran. Maka dalam hal ini ketika ada seorang yang menghafal Al-Quran tetapi di samping itu dia melakukan perbuatan kesyirikan, apalagi syiriknya itu syirik besar, ya, maka kita sudah tahu, ya, kita sudah tahu bahwa syirik besar membatalkan semua amal. Syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, kalau syirik kecil maka dia berdosa besar. Dia melakukan perkara-perkara bid'ah, ya, dia melakukan kemaksiatan, maka ini menjadi Al-Quran itu menjadi apa? Hujjatun alaihi. Ya. Dengan Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya, ya, di hadapannya kelak, wal iyadu billah. Ya. Dan sering kita, ya, kadang kita dapati ada orang yang menghafal Al-Quran tapi di samping itu dia melakukan kemaksiatan. Dia menghafal Al-Quran tapi dia juga, ya, penikmat, ya, musik rock misalnya.
Maka ini menjadi istidraj. Ini menjadi istidraj baginya. Hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tunda. Ya, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tunda, ya. Menghafal Al-Qur'an itu adalah satu kemuliaan, ya. Tapi kalau dengan seseorang itu menghafal Al-Qur'an dan dia terus juga melakukan perbuatan kemaksiatan, ya, wal iyadu billah, itu menjadi istidraj baginya, dan Al-Qur'an yang dia hafal, yang dia pelajari, itu menjadi hujjah alaihi. Ya. Baik. Baik. Bagaimana cara agar tidak berbuat maksiat di kala sendiri? Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim. Ya, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Ya. Maka ini yang harus kita perkuat. Ya. Kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Al-Khabir, ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Ya. Manusia tidak melihat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihat kita. Ya. Kemudian yang kedua, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya bisa kita lakukan, ya jangan suka bersendirian. Ya, jangan suka bersendirian. Karena Nabi SAW juga telah menyebutkan bahwa ya mengumpamakan domba, ya. Nabi SAW mengumpamakan domba yang bersendiri itu lebih mudah untuk diterkam oleh serigala. Ya. Sedangkan kalau dia bersama dengan kawanannya, maka dia sulit untuk diterkam oleh serigala. Ya. Ini permisalan dari Nabi SAW. Serigala itu adalah syaitan, ya. Sedangkan kambing itu adalah kita. Siapa yang senang menyendiri, maka dia sangat mudah untuk dipengaruhi oleh syaitan. Ya, maka jangan suka menyendiri, dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya tetap haram ketika kita membawa handphone ke dalam kamar mandi? Yang berisikan aplikasi Al-Quran. Ya, menjadi haram kalau dalam kamar mandi antum buka ya aplikasinya. Ya. Menjadi haram ya kalau antum masuk kamar mandi bawa HP yang ada aplikasi Al-Quran, di dalam antum buka aplikasi Al-Quran. Sementara nongkrong tiba-tiba teringat ayat apa dulu yang ini, oh tunggu saya mau lihat dulu. Itu tidak boleh. Ya. Tapi dia berada di dalam, ya itu tidak bermasalah. Ya. Karena yang dibawa itu adalah benda, ya HP, ya bukan Al-Quran. Dia akan terkena hukum, ya sebagaimana yang tadi kita sebutkan kalau kita membukanya di dalam. Ya. Termasuk juga murattal, ya makanya itu para ulama katakan ya tidak boleh menjadikan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seorang qari itu sebagai nada dering, ya. Pas kita pakai itu nada dering bacaan Al-Quran, ya sementara merenung, ya tiba-tiba ada yang berpanggil bunyi, kenapa ini dalam kamar mandi ada orang mengaji? Itu sehingga para ulama juga melarangnya. Ya tidak boleh menggunakan nada dering dari bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Gimana hukum kaligrafi? Tulisan ayat Allah hanya diambil keindahan tulisannya. Baik. Hukum asalnya membuat kaligrafi, menulis dengan tulisan indah itu boleh. Itu hukum asal. Ya. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan sebagai pajangan semata, ya bukan untuk itu sebenarnya Al-Quran diturunkan. Ya. Apalagi kalau ditulis, ya kemudian mau dibaca susah sekali, bagaimana cara bacanya ini? Ya.
tidak bisa dibaca. Tidak ada faedahnya. Ya. Tapi secara hukum, ya hukum asal boleh kita menulis ayat-ayat Al-Quran itu dengan tulisan yang indah, ya, kaligrafi itu. Ya. Baik, wallahu a'lam. Nasihatnya istri yang masih sulit meninggalkan kegemarannya terhadap musik. Ya. Insyaallah. Ya, kalau dia main musik, ya hilangkan alat musiknya. Kalau dia pakai HP Android, ikut apa? TikTok atau apa? Apalagi namanya ini? Imo apa? Ada aplikasi menyanyi ini. Ya. Maka ganti HP-nya. Ya, ganti HP-nya. Ini setelah dinasihati, ya, diberikan penjelasan, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah pemimpin bagi wanita. Di dalam rumah, ya, yang memimpin itu adalah suami. Suami bertanggung jawab, ya. Dan kalau sudah diajari, sudah dinasihati dengan cara yang baik, ya, sudah diarahkan, dididik dengan cara yang baik, masih juga tetap seperti itu, maka beri pelajaran. Ya, maka berikan pelajaran. Ya. Apa pelajarannya? Ya. Kalau mau tidur, kasih belakang. Ya. Kalau mau tidur, kasih belakang. Masih juga tidak mempan, tidur di kamar sebelah. Ya. Masih juga tidak mempan, ya, dibolehkan dengan pukulan, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan. Masih juga tidak mempan, ya bawa dulu di rumah orang tua. Kamu pulang saja dulu. Yang susahnya mau dibawa ke rumah orang tua, tapi tinggal sama-sama dengan orang tua. Ini yang susah. Ini yang susah. Ya. Ya, wallahu alam. Saya tidak tahu cara yang lain kecuali dengan memberikan, ya, pengetahuan kepadanya, mengajarinya tentang hukum musik itu sendiri, ya, kemudian membatasi, ya, tidak menggunakan fasilitas yang memudahkan dia untuk mendengarkan musik. Istri yang suka itu bebas bergaul dengan laki-laki ajnabi di media sosial hingga kadang bercat mesra dengan laki, Allahul musta'an. Ini kalau sudah diingatkan kemudian tidak terima, tetap dia melakukan, ini termasuk nusyuz. Nusyuz itu pembangkangan. Dan seperti ini seorang laki-laki harus bertindak. Kalau tidak bisa juga, ya langkah terakhir ditempuh. Semua cara sudah dilakukan dan tetap tidak bisa, maka langkah terakhir ditempuh. Apa? Ganti. Ya. Kalau masih khawatir ganti, tambah dulu. Tambah. Sudah ditambah juga masih tetap seperti itu, ya sudah, baru diganti. Apalagi kalau sudah seperti ini, sudah bercat-cat mesra dengan ajnabi, Allahul musta'an. Tidak ada lagi keamanan. Tidak ada lagi keamanan bagi seorang suami. Ya. Dia pergi kerja di luar kota misalnya atau jauh, itu selalu terpikir bagaimana nanti di rumah ini, apa yang sudah dilakukan ini. Nah, itu berbahaya. Itu akan menjadi tanggung jawab suami. Ya, itu akan menjadi tanggung jawab besar bagi suami. Baik. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, istri antum, ya, dan antum juga. Ya. Dan bersabar. Bersabar. Dalam mendidik istri memang butuh kesabaran, karena wanita itu pagi sikapnya lain, siang sudah lain. Yang sudah menikah ini pasti merasakan. Siang sikapnya lain, sore sudah lain lagi. Cepat sekali berubah. Ya. Ada teman-teman yang bilang istri itu, ya, pagi-pagi dia bilang, ya Abi kalau mau bertambah boleh. Ya. Tiba-tiba sore sudah berubah, tidak mau. Cepat sekali. Cepat sekali berubah. Karena dia, ya, wanita itu bersikap lebih banyak terpengaruh dengan perasaan. Lebih banyak terpengaruh dengan perasaan. Karena dalam hal ini yang membutuhkan kesabaran.
bagi para suami dalam mendidik anak, mendidik istri itu membutuhkan ya kesabaran yang lebih. Baik, wallahu a'lam. Afwan Ustaz, apakah boleh ya melafadzkan basmalah ketika berwudu dalam kamar mandi atau WC? Baik. Tidak boleh kita melafadzkan dengan lisan. Ya, tidak boleh kita melafadzkan dengan lisan. Ya. Tapi cukup dalam hati. Ya. Sebelum masuk kamar mandi atau sebelum masuk WC, ya kita sebutkan, ucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Dan itu sudah mewakili ya semua yang kita lakukan di kamar mandi ataupun dalam WC. Wallahu a'lam. Apa hukumnya penuntut ilmu yang hobi bermain game? Masya Allah. Main game, apa manfaatnya? Ada manfaat enggak? Ya, permainan, hukum permainan ini kembali kepada manfaat. Ada manfaatnya atau tidak? Kalau tidak ada manfaat, maka itu adalah perbuatan sia-sia. Dan Nabi SAW katakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang adalah dia meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat baginya. Ini hukum asalnya permainan itu boleh kalau memberikan manfaat. Ya. Kalau tidak memberikan manfaat, maka ya itu tidak layak dilakukan, apalagi oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Kalau para ulama dahulu ya disebutkan ketika mereka buang air, ya, ada seorang dari kalangan para ulama saat beliau buang air, maka beliau menyuruh pembantunya di luar bacakan kitab ini, bacakan dengan suara keras. Supaya apa? Dia di dalam kamar mandi, dalam khala, itu bisa mendengarkan apa yang dibacakan itu. Ini ulama dahulu, para penuntut ilmu dahulu. Sekarang ini Allahul musta'an. Ya. Berat tantangan. Ya, apalagi kalau di rumah ada fasilitas. Oh, masya Allah. Baik. Allahu a'lam. Apa hukum bagi muslimah pecinta film Korea? Pecinta drakor ya, drama Korea. Kenapa para wanita itu senang nonton film Korea? Ada juga laki-laki yang senang nonton film Korea. Yang uniknya, nonton film Korea ketika sedih ikut menangis. Allah musta'an. Apa karena bintang-bintang filmnya itu yang bening-bening? Ya. Kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an. Orang-orang kafir itu, ya, orang-orang kafir membuat kita takjub ketika melihat fisik mereka, bening-bening, cantik-cantik, tampan-tampan. Ya. Tetapi seorang budak muslimah, seorang budak mukminah, seorang budak, ya, baru kata budak saja kita sudah ya teringat, ya, budak jelek, hitam, ya tidak ada bentuk lah. Kalau bentuk orang kalau mau lihat apa yang mau diandalkan, tidak ada. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah katakan seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang-orang kafir yang bening-bening yang kita lihat, yang tampan, yang cantik-cantik itu. Ya. Apa yang kita inginkan darinya? Apalagi kalau ya itu mengundang untuk melakukan perbuatan maksiat. Bagi ibu-ibu ketika dia menonton film Korea teringat, kalau saya punya suami begini, laki-laki ketika dia menonton film Korea juga atau film yang lainnya dan dia lihat perempuan, kalau saya punya istri begini, Allah musta'an. Dan termasuk pengkhianatan seorang suami kepada istri saat berhubungan dan dia
membayangkan yang lain, atau sebaliknya, ya, sedang berhubungan suami istri lalu kemudian istri membayangkan artis Korea. Itu perbuatan haram dan itu terhukumi seperti zina, waliyadzubillah. Ya. Banyak-banyak beristighfar, ya, dan ganti, ya, dengan aktivitas yang lainnya. Sering, ya, beristighfar, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ya dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Ya, hal yang lain juga, ya, jangan berteman dengan orang-orang yang suka bercerita, saya ada nonton ini, gagas sekali uti, lihat. Menonton dengan yang suka film sufi, ya, akan jadi sufi juga, suka film. Ya. Berteman dengan orang yang senang senjata, ya, dia akan senang juga dengan senjata. Berteman dengan orang yang suka mancing, dia akan ikut juga mancing. Dan seterusnya, ya. Maka itu Nabi SAW katakan apa? Almar'u ala dini khalilihi. Agama seorang, yaitu tergantung dengan siapa dia bersahabat. Dan ini bukan hanya agama saja, tapi perilaku juga itu tergantung dengan siapa dia bersahabat. Dalam penelitian itu menyebutkan 60% sikap seorang itu dipengaruhi oleh lingkungan dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. 60%. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, "Falyanzur ahadukum man yukhaliluh." Ya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu memperhatikan, melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman akrabnya. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله